Salam beserta jajarannya yang terus berperan aktif dalam usaha mempersiapkan generasi Islam yang lebih baik. Keseimbangan adalah titik yang melihat di beberapa kabupaten jarang Pak skala prioritas pertanian di atas 5. Semua di bawah angka 5 ke bawah. Angka ke-7 kan pemerintah itu punya skala prioritas Pak masing-masing. Dengan visi misinya Jabar juara lahir batin, apa skala prioritasnya? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 atau sampai 8. Saya lihat dari berbagai kabupaten kota yang ada, skala prioritas pertanian rata-rata di bawah angka 5. 1, 2, 3, 4, 5 baru 6 pertanian. 1, 2, 3, 4, 6, 7 baru pertanian. Diabaikan, padahal pertanian sangat penting. Maka ada pondok pesantren yang bergerak dalam bidang pertanian. Ini adalah merupakan anugerah bagi kami karena memang jarang pesantren bergerak dalam bidang pertanian. Hadirin yang saya hormati, dengan harapan santri keluaran dari pondok pesantren modern As-Salam di samping bisa ngaji, oge bisa ngejok. Kenapa bisa ngaji? Karena memang dia dididik ilmu agama. Kenapa bisa ngejok? Karena memang dia bisa bertani. Tadi saya senang ada santri putri disuruh masak. Kakek saya bilang, ari awe mah kudu masak. Ulah dugikakeun ka suami di pasihan tuangeun kenging meser. Kenapa? Karena kan di saat masak mengiris sayuran oleh tangan sendiri, ada denyutan-denyutan nadi kita, ada air kita yang ada di situ masuk kepada sayuran karena sedang mengiris. Kemudian di saat mengisikan nama bahasa Indonesia teh, mengisikan nama bahasa Indonesia, kegelo, ya dan yang lainnya lah seperti itu. Jadi jangan disalahkan kalau suami sekarang banyak cananan-cenenen. Berbeda dengan suami yang dulu. Di samping situasi dan kondisinya seperti itu, istri sekarang jarang memasak untuk suaminya. Dengan kesibukan, dengan arisan, dengan itu dan ini sosialita. Bapak datang dari kantor, masaknya dari mana? Makannya dari beli dari warung. Saha nu masakna? Si mbak warung. Jangan salahkan si bapak nanti pokoknya kasih mbak warung. Karena makanannya dapat ngiris si mbak warung. Nasinya menangisikan si mbak warung. Kan begitu. Samalna menang ngiris si mbak warung. Jadi hubungan emosional semakin jauh antara suami dan istri karena makanan tidak dibuat oleh istrinya. Itu surpun aki. Oleh karena itu usahakan Pak, jang anak, jang suami mah menang masak kurang. Ngambil makna daripada apa yang disebut dengan daerah agraris. La yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah hiji kaum kalau kita tidak berubah secara pribadi-pribadi masing-masing. Allah tidak akan memberikan kemanfaatan agrarisnya ini, tidak akan memberikan kemanfaatan suburnya tanah ini kalau kita tidak mengolahnya, kalau kita tidak merubahnya dengan baik. Oleh karena itu, saya sangat setuju sekali pondok pesantren di samping ada gerakan-gerakan yang lain, juga ada gerakan pertanian, karena memang masyarakat hari ini dan selamanya dari awal sampai akhir tidak akan ada yang makan handphone, tidak ada yang makan besi beton, tidak ada yang makan hot mic. Sekalipun sekarang loncatan-loncatan teknologi segitu hebatnya, silahkan. Kemudian pembangunan di mana-mana begitu gencar, silahkan. Pabrik-pabrik mengeluarkan mobil begitu hebat, nyaman, indah, silahkan. Kita tidak mengganggu. Tetapi tolong teknokrat-teknokrat, orang-orang yang pintar, para pemegang-pemegang kebijakan, jangan abaikan pertanian. Jangan marginalkan pertanian. Karena pertanian adalah salah satu hal yang penting, produk hasilnya untuk masyarakat.
Kami tidak mau Indonesia kembali tahun 60-an ke belakang. Beas antri, gula antri. Kalau terjadi hal semacam itu, maka tidak tertutup kemungkinan keamanan pun akan goyah. Maka pertanian harus menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab bangsa dan negara, tanggung jawab rakyat, tanggung jawab PJS Sekda, tanggung jawab Pak Bupati, tanggung jawab Pak Kiai, tanggung jawab Pak RT, dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Memang pertanian hari ini ada beberapa yang menjadi permasalahan. Antara lain satu, permasalahan pertanian adalah menyempitnya lahan-lahan pertanian. Hampir sekitar 20% lahan pertanian di Jawa Barat sudah habis dipakai untuk pembangunan karena memang kebutuhan. Salah siapa? Jangan saling menyalahkan. Bukan salah pemerintah, bukan. Apakah salah masyarakat? Bukan. Yang jelas mari introspeksi supaya lahan pertanian tidak terlalu habis. Ujung-ujungnya kita sulit untuk bercocok tanam karena semua sudah ada pembangunan. Pak RT, Pak RW, jikalau masyarakat ada yang membangun, tolong diingatkan jangan sampai membangun dari tempat-tempat yang memang ini sangat strategis untuk pertanian. Yang kedua, permasalahan pertanian adalah keluarga petani tidak meluarkan, tidak mendidik atau dua mah dorong untuk menjadi petani, meneruskan orang tua untuk bercocok tanam. Kemudian juga hari ini cuaca yang tidak menentu. Kapungkur masih kering menuju alit pun bapak lamun Agustus teh pasti nyawah, pasti tanur. Sekarang sudah sulit untuk diprediksi. Berberan cina hujan kalah kagaring, Maret cina garing kalah ka hujan. Sulit sekali memprediksi cuaca hari ini karena memang seperti itu adanya. Tereh kiamat maksudnya sulit untuk diprediksi. Tapi kemungkinan kiamat juga akan bisa terprediksi, Pak. El Nino bisa terprediksi, La Nina bisa diprediksi. Kayak kemarin ini akan terjadi hujan di wilayah Jawa Barat bagian selatan yang sangat tinggi karena itu dan ini. Ternyata benar, hujan besar di wilayah selatan. Mungkin suatu saat dengan ilmu teknologi yang canggih. Dan nanti mereka akan kita libatkan. Dilibatkan bahwa mereka dari di sini ada yang mengelola ikan, ada yang mengelola Pertanian adalah salah satu hal sangat penting di negara kita. Sehebat apapun teknologi, sehebat apapun pembangunan fisik, sarana prasarana, jangan meninggalkan pertanian. Karena masyarakat, saya sampaikan seperti yang tadi di dalam sambutan, tidak makan handphone, tidak makan besi beton, tidak makan hot mic. Tapi yang dimakan adalah pangan, hasil karya dan jasa para petani. Pondok pesantren bergerak dalam bidang pertanian ini sangat luar biasa. Karena biasanya pondok pesantren hanya bergerak dalam bidang dunia tarbiyah saja, pendidikan, tanpa bergerak dalam bidang muamalah. Dan ini muamalahnya adalah masalah tijarah, masalah pertanian. Berarti ini pesantren yang lain daripada yang lain. Saya berharap pondok pesantren ini bisa ditiru oleh pesantren-pesantren yang lain. Jadi keluaran pesantren modern As-Salam bisa ngaji dan bisa ngejo. Ngaji karena memang dia belajar terus, bisa ngejo karena memang dia bergerak dalam bidang pertanian, bisa usaha. Yang akhirnya santrinya tidak selalu meminta bantuan karena dia sudah punya kemampuan untuk mencari duit. Begitu. Dan ini sesuai dengan program pemerintah. Kami punya program yaitu Tani Milenial. Yang kedua punya program Santani, yaitu Santri Tani. Yang ketiga juga punya dengan program ini adalah Gesta. Di Menteri Pertanian ada nomenklatur tentang Santri Tani. Usulan kami kepada Pak Menteri waktu zaman Pak Amran.
Maka beberapa tahun ke belakang Pak Menteri deklarasi dengan adanya Santani, Santri Tani. Jadi pondok pesantren bisa mengakses ke kementerian untuk mendapatkan bantuan. Sekarang ada bantuan yang sering kami dengar dan pernah kami dengar tentang geoblok, tentang sapi, tentang udang, dan yang lainnya. Tinggal mungkin pondok pesantren ini bisa menghubungi kementerian dan direkomendasi oleh kami pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya kegiatan ini seperti apa? Dengan adanya kegiatan ini membangkitkan semangat para petani untuk tetap bertani, dan kami yakin mudah-mudahan kedatangan saya membuat semangat juga santri untuk belajar dan lebih belajar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pertanian hari ini mendapatkan kendala, penyakit ataupun permasalahan. Pertama, menyempitnya lahan pertanian. Yang kedua, iklim tidak menentu. Yang ketiga, petani tidak mengeluarkan lagi keluarga petani, menurunkan keluarga petani. Keempat, kadang-kadang pemerintah tidak menjadikan pertanian menjadi skala prioritas dalam kebijakannya di berbagai kota kabupaten. Tapi kami yakin, memiliki keyakinan insya Allah suatu saat dan para petani akan menjadi orang yang hebat, akan menjadi orang sejahtera. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Wagub. Paling sekitar 3 kilo Pak kalau diambil lurus. Hampir tiap minggu kita mendengar itu latihan alifat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.